sekarang. Iman Abraham, ya, yang disebut Abrahamic monotheism. Yang terakhir, iman kepada Allah yang esa di dalam Yesus Kristus. Inilah yang disebut the Trinitarian monotheism. Monoteisme di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi dasarnya apa? Dasarnya Alkitab sendiri, Yesus yang mengajarkan kepada kita, kok protes? Baptiskanlah mereka dalam nama apa, kata Yesus? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Esto onomato patros keto iu keto agiu pneumatos. Besem ha'ab vihaben viruah hakodes. Kata Besem itu satu nama, dalam satu nama. Kata yang diterjemahkan dalam bahasa aslinya, esto onoma, dalam nama yang satu. Bukan tiga nama, satu. Nama itu adalah pribadi. Nama itu adalah sosok yang dinamakan dalam budaya Ibrani. Nama itu kuasa di balik yang dinamakan. Maka di dalam satu nama ada ketunggalan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau kita membaca kitab Taurat pun sama dengan Tauratnya Yahudi. Diawali dari Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Elohim ve haaret hayyetah tohu wa bohu. Wa hosek alfenetehom. Wiruah Elohim merakefet alfenehamayim. Wa yumer Elohim yehior wa yehior. Dan bumi itu belum berbentuk, kosong, ya. Wihosek dan kegelapan alpenehamayim menutupi samudra raya. Wiruah Elohim dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bukan berarti roh Allahnya kecil, permukaan airnya besar, bukan itu. Artinya apa? Mengerami, memberikan hidup, menyalurkan hidup secara dinamis pada bumi yang dalam proses pembentukan. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Elohim, ruah Elohim, dan wayumer Elohim atau davar Elohim, firman Allah. Allah, firmannya, rohnya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka kemudian di gereja purba, itu kemudian ditegaskan, esto onomato patros keto iute keto agiu pneumatos isteos, Allah yang esa. Dalam bahasa Aramaik yang dipakai Yesus, besem aba vibra viruha dekutsa hat Allah sarira amin. Satu-satunya Allah yang esa dan benar, amin, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itulah monoteisme, di mana penggenapan terhadap janji Abraham, dan itulah yang dilihat Yesus. Maka Yesus menekankan, Abraham melihat hariku. Apa yang disebut hariku di sini? Hari Sang Mesias, hari-hari Sang Mesias. Ini Yahudi tidak perlu protes karena ini tafsiran Kristen. Ya, Islam dengarkan saja, tidak usah protes karena Anda tidak berhak menafsirkan Taurat. Itu kata orang Yahudi. Karena apa? Kalau menafsirkan Taurat bagi bangsa lain, kita bertanggung jawab terhadap jiwanya. Tapi Kristen boleh, karena apa? Dan dia punya hak, karena dia bagian dari Yudaisme. Kalau orang Hindu menafsirkan Torah, kalau orang Muslim menafsirkan Torah, tidak boleh. Tapi kalau mengajarkan Torah kepada orang Kristen, karena Kristen di mata Rabi Rambam masih bisa dibentuk karena kitabnya sama, gitu loh, saudara-saudara. Maka Abraham melihat hariku, artinya apa? Abraham melihat hari Sang Mesias. Abraham melihat hari penggenapan ketika Tuhan berfirman, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Abraham bapamu bersukacita. Seolah-olah ribuan tahun Abraham dari Firdaus menunggu-nunggu kapan hari Mesias itu datang, kapan hari-hari Sang Mesias itu tiba. Tapi sekarang ini ketika Yesus muncul di muka bumi, firman menjadi manusia, bahwa ia akan melihat hariku, janjinya, dan ia telah melihatnya sekarang, dan ia bersukacita. Orang Yahudi di sini bingung, orang Yahudi di zaman Yesus itu bingung. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya,
umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana engkau telah melihat Abraham? Umur 50 tahun bagi orang Yahudi itu usia untuk memberi nasihat. Ya, umur 30 tahun itu adalah usia kedewasaan. Artinya mental dewasa. Makanya kumpulkanlah orang-orang Israel dari umur 30 sampai 50 tahun. Karena sebelum umur 30 tahun tidak boleh melayani di kemah suci. Itulah sebabnya kenapa Yesus baru muncul umur 30 tahun. Ya toh? Dari umur 12 tahun dia di bait suci ditemukan itu bar miswah. Bar miswah itu menjadi anaknya hukum Taurat. Dinyatakan dewasa melakukan hukum Taurat. Sekarang 13 tahun. Zaman Yesus sebagaimana umur Samuel misalnya 12 tahun. Tidak muncul lagi sampai umur 30 tahun. Lah orang yang membaca Alkitab secara anakronisme sejarah tadi, Yesus kemana? Yesus pergi ke India katanya. Jauh beda lah antara Shema Yisrael dengan Sawan Kamahina, kan beda. Budayanya beda. Ngapain harus ke India? Yaitu Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu bagi Yahudi yang dari Eropa Barat. Nadanya mirip nada Protestan, nada Katolik. Tapi kalau Yahudi di timur, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Terus ini kan jauh sekali dengan Sawan Kamahina Pawana Karesore, kan jauh. Jadi kemudian kalau lihat sesuatu tuh ya mesti lihat yang budayanya, terus relevansinya apa. Yesus pergi ke India, ada yang mengatakan Yesus pergi ke Tibet. Ini sekarang orang ini mabuk berita, langsung percaya. Cross check dulu zaman Yesus pergi ke Tibet tuh pakai bahasa apa, ya toh? Terus untuk apa? Masa Yesus belajar yoga? Inilah yang namanya anakronisme sejarah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Yahudi bingung. Umurmu belum 50 tahun. Yesus secara manusia yang fisik putranya Maria belum berumur 30 tahun, itu betul. Tetapi Kristus yang in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God, dia sudah ada in the beginning. Sebelum segala sesuatu ada, pada mulanya adalah firman. Kristus sebagai firman inilah yang praeksisten, yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, apalagi Abraham. Maka dikatakan amin amin lego umin. Amin sesungguhnya, amin sesungguhnya. Yesus kalau berkata dengan wibawa amin di depan. Kalau kita aminnya di belakang. Karena kita hanya memohon, tapi Kristus yang menjawab, maka aminnya di depan. Itulah yang diterjemahkan sesungguhnya. Lego umin, aku berkata kepada kalian, Prin Avram kinistai, sebelum Abraham jadi, ego eimi, aku ada. Nah, kata aku ada ini terjemahan singkat dari kata ego eimi oon. Aku inilah Sang Maha Ada. Sang Maha Ada itu Asher aku adalah aku, nama kekudusan Tuhan dalam perjanjian lama. Keluaran pasal 3:14. Itulah sebabnya Yesus mau dilempari batu. Kalau dia tidak mengaku ego eimi, nggak dilempari batu. Kenapa? Karena orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Nah, lewat terang kedatangan Sang Kristus ini, orang Kristen memahami iman kepada Allah yang esa. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah. Tritunggal bicara tentang bagaimana Allah yang esa itu telah dinyatakan dalam kedatangan Kristus. Telah dinyatakan secara lebih jelas keesaannya seperti apa. Oh, Allah itu esa, dia disebut Bapa sebagai kata kiasan, bukan berarti Bapa jenis kelamin, bukan. Bapa itu authority, ya.
Kemudian di dalam Sang Bapa itu ternyata ada firman-Nya yang kekal. Firman itulah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dan ada roh yang kekal. Roh dan firman itu ada dalam diri Allah. Tidak berawal, tidak berakhir. Tidak pernah ada Allah ada tanpa firman-Nya. Tidak pernah ada satu limit waktu pun Allah ada tanpa rohnya. Sebab kalau Allah pernah ada tanpa firman-Nya, berarti pernah tidak mampu mencipta apa-apa. Karena Allah menciptakan dengan firman-Nya. Kalau Allah pernah ada tanpa rohnya, berarti Allah pernah almarhum. Karena Allah itu hidup dari rohnya itu. Maka Bapa, Firman, dan Roh Kudus, itulah yang disebut Allah yang esa, rahasia yang didiamkan selama berabad-abad, sekarang telah dinyatakan. Lalu bagaimana dengan tuduhan penyembahan berhala? Ya kan? Pertama, Rasul Paulus mengatakan, berhala di dunia ini tidak ada. Itu dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Berhala itu ada di konsep, tidak ada dalam alam nyata. Apa berhala itu eksis? Tidak. Anda bisa bikin patung, Anda bisa bikin apa macam-macam benda fisik, tetapi tidak ada nyawanya, maka tidak mungkin itu bisa disembah. Karena Tuhan tidak berdiam di kuil-kuil buatan tangan manusia, kata Paulus kepada orang Athena. Ya, berhala itu ada di konsep, ada di pikiran yang salah, tapi tidak eksis. Orang begitu takut, awas itu ada dewa bulan. Bulan ya bulan, masa bulan dewa? Ya kan? Awas itu ada dewa matahari. Matahari ya matahari, itu bukan dewa, jangan takut. Karena apa? Matahari bulan itu hanya penerang di waktu malam dan penerang di waktu siang. Kan begitu kan? Kata Alkitab. Jadi alam semesta ini tidak boleh didewakan. Tapi bagaimana dengan patung? Kan itu kan? Jadi pertama harus diluruskan konsepnya dulu. Tritunggal itu bukan dewa tiga yang terpisah. Itu tidak ada konsep seperti itu. Tritunggal itu adalah hakikat Allah yang satu, yang dipahami hadir dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu wujud Allah, eksistensi Allah. Putra itu firman Allah yang ada dalam diri Allah. Dan Roh Kudus itu roh Allah, hidup Allah, sumber hidup Allah yang ada dalam diri Allah. Seperti manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Seperti loh, tidak sama. Ya kan, itu perumpamaan. Seperti matahari yang terdiri dari terangnya dan panasnya. Terang matahari adalah bagian dari matahari. Panas matahari yang bisa kita rasakan, tidak bisa kita lihat, itu adalah matahari juga. Maka matahari bisa kita hayati, bisa kita rasakan dari panasnya, bisa kita lihat dari sinarnya. Itulah Tritunggal. Perumpamaan kepada Tritunggal. Tritunggal tidak bicara tentang tiga Allah. Ketiganya itu bukan tiga yang terpisah. Makanya Rabi Rambam mungkin tidak pernah membaca langsung dari sumber primer Kristen. Kenapa? Sumber primer Kristen mengatakan Tritunggal itu una substantia tres persona, bahasa Latin. Satu hakikat dalam tiga personalitas. Tapi person di sini bukan person bahasa Inggris, seperti pribadi yang dimaknai terpisah dalam pandangan Sigmund Freud. Person di sini artinya diskresi, non separati, distingsi, non divisi. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Memiliki kekasan masing-masing secara tak terbagi. Jadi itu bukan soal fisik. Jadi ketika Rabi Rambam mengatakan tidak boleh menempatkan seorang makhluk bersama dengan Sang Pencipta, yang disebut Putra Allah dalam Tritunggal itu bukan kemanusiaan fisiknya Yesus. Makanya kemanusiaan fisik Yesus berdoa. Maka secara fisik kemanusiaannya Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Yang satu dalam Tritunggal itu adalah firman Allah dan roh Allah dalam kekekalan. Yang dibedakan dengan fisik kemanusiaan Yesus. Gitu loh saudara-saudara. Jadi salah alamat. Tritunggal bukan bicara tentang fisik manusia yang ditempatkan di sisi Allah. Tapi apa kira-kira orang yang salah paham terhadap kita dan berpaham salah terhadap kita itu salah mereka? Kadang-kadang salah kita juga. Ini khususnya gereja barat, terlalu bebas.
sampai gambar Tritunggal itu digambarkan Allah Bapa, itu fisiknya kelihatan loh. Itu kan bertentangan dengan Alkitab kalau Bapa itu digambar. Coba. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Amin. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Allah dalam wujud kekalnya yang dikiaskan Bapa tidak bisa digambar. Hai pelukis, hati-hati kau gambar Tuhan. Tidak bisa digambar. Alkitab mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, yaitu Sang Kristus yang datang ke dunia, bisa digambar. Jadi yang digambar itu bukan Allah, tapi kemanusiaan Sang Kristus, Bunda Maria, ya, para malaikat yang menampakkan diri bisa digambar, tapi Allah tidak bisa digambar. Ini gara-gara kebebasan seniman. Di gereja pun dipasang Allah Bapa mengedangkan tangan begini, rambutnya putih, ya kan? Yesus rambutnya hitam, lebih muda ada di sampingnya, lalu Roh Kudus di atasnya dalam bentuk burung merpati. Hati-hati, ini gambar sesat ini. Tidak ada gambar seperti dalam Alkitab, ini gambar seniman. Makanya gereja hati-hati kalau pasang gambar. Nanti orang salah paham. Ada yang mengambil ceramah saya tentang Trinitas di Makassar. Lalu dikatakan, inilah ajaran yang paling ditakuti oleh iblis. Maksudnya dia benar. Ini loh penjelasnya Pak Bambang tentang Tritunggal. Tapi yang dia pasang gambarnya Allah Bapa yang rambutnya putih. Itu bukan ajaran Kristen. Jadi dia nonton YouTube saya tapi nggak ngerti apa yang saya ajarkan. Itu hapus itu gambar Allah berambut putih itu. Itu gambaran Mormon kok dipakai di gereja. Kalau Mormon memang gambarannya seperti itu, karena bagi orang Mormon Bapa, Putra dan Roh Kudus 3 dewa terpisah. Bagi kekristenan tidak ada ajaran semacam itu. Maka kesan fisik, banyaknya gambar yang keliru, banyaknya patung, itu disalahpahami oleh para rabi maupun mereka-mereka yang doyan rabi. Doyan rabi itu yang sering kawin itu. Bukan rabi bahasa Ibrani itu. Jadi artinya apa? Akhirnya bisa salah paham semua kan? Terus kedua, apakah benar Alkitab tidak boleh membuat patung? Tidak boleh, patungnya Allah yang tidak boleh. Kenapa patungnya kerubim boleh dibuat? Ayo sekarang. Coba kalau membaca Alkitab yang benar, kita baca sekarang. Ya, jelas kalau 10 perintah Allah itu melarang kita untuk membuat patung yang menyerupai Tuhan, karena Tuhan tidak serupa dengan siapapun. Tapi coba baca Bilangan pasal 21 ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut ia melihatnya dan dia tetap hidup. Ayo, kenapa dibuat patung ular tembaga? Karena untuk mengenang sejarah. Yaitu kedua, Keluaran 25:18. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buat itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup perdamaian itu. Ini sampai dibaca pada ayat berikutnya. Patungnya kerubim, patungnya serafim. Kenapa dibuat patung? Yang jelas itu tabut perjanjian, itu 3 dimensi ya. 3 dimensi kan sama dengan patung. Lalu sayapnya melingkupi begini kan. Terus kalau di gereja Ortodok dinyanyikan, ya man hiya akrum minas serubim warfa masdan bi ghairi qiyas minas serafim, ya man hiya bi ghairi fasadi waladat kalimat Allah hakonanaki walidatul lilayaki nuadim, hakonanaki walidatul lilayaki nuadim. Ini bukan Islam, ini gereja Ortodok ini. Anda lihat gerejanya orang Libanon di Australia kan banyak itu. Gerejanya orang Koptik ini, kalau baca Alkitab kan dingajikan, itu kan bukan tradisi Islam. Tradisi Yahudi diambil oleh Kristen Ortodok, diteruskan oleh Islam. Katolik nadanya nada barat, Protestan ikut-ikut nada barat, itu loh. Itu soal musik kok mau diagamakan. Bener nggak? Jadi itu budaya, bukan agama. Kalau agama itu ya tentu patronnya jelas dari kitab sucinya. Terus kedua, bukankah di gereja Katolik ada patung? Ya betul.
Tapi itu juga bukan disembah kan? Terus pertanyaan kedua, apakah ada patungnya Allah Bapa di gereja Katolik? Ayo sekarang. Tidak ada juga kan? Yang ada patungnya Maria, patungnya Yesus. Maria memang manusia biasa, bisa dibuat gambar kok. Yesus memang manusia, dalam keadaannya sebagai manusia bisa digambar kok. Iya toh? Malaikat ketika berteofani, bentuknya bisa bergulat dengan Yakub, bisa digambar kok. Bener nggak? Tapi itu devosi, bukan ajaran. Karena apa? Kalau Anda bikin patung atau bikin apa sajalah, batu atau apa, dan ada kewajiban untuk mencium dalam ibadah, itu baru penyembahan berhala. Tapi kalau patung dibuat sebagai hiasan, bukan penyembahan berhala, itu seni. Cuma seni pun jangan kebablasan. Ya, seni yang kebablasan itu memuaskan rasa senimu, tapi membuat orang lain salah paham dan berpaham salah tentang kita. Maka kalau di Timur Tengah banyak kok gereja-gereja Katolik juga tidak ada patung sebanyak di Eropa, karena hadirnya patung di gereja sebagai devosi bukan penyembahan. Itu hanya sebagai apa ya, nggak ada kewajiban membakar dupa di depan patung kok. Coba kalau patung di depannya dibakar dupa, lah itu baru penyembahan. Tidak ada itu. Tapi kalau patung itu dibuat kemudian haruslah kamu menaruh apa namanya kemenyan di depannya, haruslah kamu mencium wajahnya, pipi kanan tidak boleh pipi kiri. Lah itu baru, ya toh? Adakah kewajiban untuk mencium patung di gereja? Bahkan gereja tidak ada patung pun tetap gereja, karena itu seni. Nah ini yang harus kita pahami. Maka supaya orang lain tidak salah paham, mari kita koreksi pelayanan kita. Kita tidak menjadi ikonoklasme, ya, tapi juga tidak menjadi ikonolatri. Ikonolatri itu penyembahan terhadap gambar-gambar, itu tidak boleh dalam gereja. Tapi juga tidak pernah menjadi ikonoklas, menentang gambar, karena gambar itu adalah huruf bagi yang buta huruf. Benar tidak? Sebelum munculnya tulisan, apa orang yang bisa lihat? Gambar. Bahkan ketika Anda tidak bisa paham bahasa Inggris, karena Anda orang dari Thailand, bahasanya seperti Hono Coroko, atau Anda sama sekali tidak mengerti bahasa Mandarin, masuk ke Shanghai sana, atau masuk ke Guangzhou sana, apa yang kamu pikirkan sekarang? Ayo sekarang, apa ini? Gambar-gambar gini, oh tiba-tiba di situ ada gambarnya Kuang Im, oh ini maksudnya kelenteng gitu kan? Coba kalau tidak ada patungnya Kuang Im, kan nggak tahu. Kita tidak menganjurkan itu, karena Alkitab mengatakan tidak boleh membuat gambar yang menyerupai Tuhan. Tidak boleh. Karena Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tapi membuat kerubim, membuat serafim, sayapnya melingkupi, ternyata diperintahkan Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa Yahudi salah paham? Karena bait Allah tidak ada lagi pada mereka. Sejak bait Allah dihancurkan Tis'a B'Ab, tanggal 9 bulan Ab bertepatan dengan tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Yahudi sekarang Yahudi tanpa bait suci. Otomatis tidak ada gambarnya kerubim, tidak ada tabut perjanjian, ya, tidak ada bentuk fisiknya lagi. Yang ada hanya doa, simkah Torah, kesukaan Taurat kan itu kan. Coba Anda bayangkan, seumpama bait Allah nggak dihancurkan, seumpama bait Allah masih di Yerusalem, adakah di situ kerubim? Ada. Adakah di situ tabut perjanjian? Ada. Berarti ada patung. Tapi bukan patungnya Tuhan. Tapi tidak boleh disembah, kan itu kan? Paham yang saya maksud, saudara-saudara? Anda bukan Katolik, ya jelas. Tapi juga jangan kemudian malah melebarkan salah paham kepada saudara kita sendiri. Yang disebut patung bukan kami Pak, tapi yang Katolik. Mulai kapan Katolik juga disuruh nyium patung, kan nggak ada. Benar tidak? Nah saudara-saudara, mari kita kembangkan sikap eikumene ke dalam, tetapi juga berwawasan lintas iman keluar.
Jangan kehilangan jati dirimu sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Yesus. Justru engkau menjadi surat-surat yang hidup untuk bersaksi, bukan hanya kepada mereka yang salah paham, bukan hanya kepada mereka yang berpaham salah, tapi mereka yang tidak mengenal Yesus sama sekali. Dan kita sampaikan kepada mereka, the messianic blessing, berkat mesianik ini sudah digenapi. Maka monoteisme setan, monoteisme bilangan 1, 2, 3 hanya bisa menghitung, tapi tidak mengandung etika. Ditingkatkan dengan monoteisme moral Abraham, ditingkatkan lagi dengan monoteisme metafisik, di mana satu Tuhan tidak sama dengan satu batu, satu Tuhan tidak terlalu takut dengan patung-patung, karena sesungguhnya berhala di muka bumi ini tidak ada, dan tidak ada ilah lain selain Allah yang esa. Seperti yang dikatakan 1 Korintus pasal 8 ayat 4, Oudeis theos eimeheis, tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa, yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Arab, wa alla ilaha illallahul ahad, tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin.